Di zaman sekarang teknologi udah maju. Kita kalau mau bepergian dari Indonesia ke Amerika melalui jalur laut udah bisa tuh naik kapal. Tapi orang-orang zaman dulu gimana ya? Kalau pergi mengelilingi dunia, apalagi kapalnya kan nggak pakai mesin, cuma pakai layar. Terus udah gitu nggak ada GPS lagi. Halo semuanya, nama saya Jonathan, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pelayaran pertama yang ada di dunia. Jadi ini semua berawal dari bangsa Eropa dan bangsa Asia. Di zaman dulu, bangsa Eropa berdagang bersama bangsa Asia melalui jalur sutra. Jalur sutra itu adalah jalur yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia, lebih tepatnya melewati Konstantinopel. Tapi semuanya berubah ketika Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Pada saat itu Turki disebut sebagai Turki Utsmani atau Ottoman lah kita kenal. Nah, Turki Utsmani ini menduduki daerah Konstantinopel. Dan setelah menduduki daerah Konstantinopel, mereka kemudian memberi pajak kepada siapapun yang mau melewati daerah itu, baik untuk berdagang ataupun untuk kebutuhan yang lain. Nah, bangsa Eropa pastinya nggak suka dong. Ini siapa gitu datang-datang nutup gerbang perdagangan terus majakin. Akhirnya bangsa Eropa mencoba mencari jalur lain melalui jalur laut. Nah, disinilah pelayaran pertama terjadi. Awalnya pelayaran dilakukan oleh seseorang bernama Christopher Columbus. Ia berlayar dari Eropa sampai ke Amerika. Tapi sayangnya dia nggak mengelilingi dunia. Karena setelah dia sampai di Amerika, dia mulai membuat sejarahnya sendirilah. Tapi, tindakan dari Christopher Columbus yang memulai pelayaran itu menginspirasi salah satu orang bernama Ferdinand Magellan. Nah, Ferdinand Magellan ini adalah orang yang berasal dari Portugis. Tapi sayangnya ide pelayarannya ditolak oleh Raja Portugis pada saat itu, yang membuatnya berpindah dari Portugis ke Spanyol. Dan di Spanyol, ide pelayarannya tentang mengelilingi dunia ini diterima oleh Raja Spanyol waktu itu. Raja Spanyol senang dengan idenya karena dianggap bisa membawa keuntungan gitu kan. Akhirnya Raja Spanyol ibaratnya mensponsori Ferdinand Magellan ini. Dimodalin biar dia bisa mengelilingi dunia melalui jalur laut ini. Nah, setelah disetujui, akhirnya Ferdinand Magellan pun berangkat bersama 270 kru dan 5 kapal waktu itu. Perjalanan awalnya dia berlayar dari Spanyol sampai ke Amerika Utara, lebih tepatnya Argentina. Dan di wilayah Argentina sana dia sedikit bersandar untuk menunggu musim dingin selesai waktu itu. Tapi sayangnya waktu itu karena kebanyakan krunya adalah orang Spanyol dan Ferdinand Magellan yang memimpin pelayaran itu adalah orang Portugis, akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu memakan beberapa korban jiwa. Setelah pemberontakan itu berhasil diatasi, Ferdinand Magellan melanjutkan perjalanannya dari Amerika Selatan sampai masuk ke wilayah Samudra Pasifik. Di Samudra Pasifik dia juga ngalamin masalah. Masalah yang dihadapi diantaranya stok makanannya yang mulai habis, yang mulai rusak, mulai habis, pokoknya udah nggak layak makan. Kemudian beberapa krunya juga terkena sebuah penyakit yang akhirnya membuat beberapa krunya meninggal. Ferdinand Magellan pun melanjutkan perjalanannya sampai di wilayah Filipina. Sayangnya Ferdinand Magellan sepertinya nggak disambut dengan baik karena di sana ada suku yang namanya Lapu-Lapu. Iya, Lapu-Lapu yang kalian lihat di ML itu adalah suku asli Filipina. Ferdinand Magellan dan krunya kemudian berperang dengan suku Lapu-Lapu waktu itu. Tapi sayangnya di peperangan itu Magellan harus gugur. Dan karena Magellan gugur, akhirnya ada seseorang bernama Sebastian Elcano yang waktu itu mengambil alih pelayaran milik Magellan ini. Sebastian Elcano kemudian mengambil alih kapal dan berlayar dari Filipina sampai ke Kepulauan Maluku. Akhirnya mereka sampai di Pulau Rempah-Rempah. Di Pulau Maluku ini mereka kemudian mengisi kapal dengan rempah-rempah kayak pala dan lain-lain gitu. Dan mungkin memperbaiki kapal di sana, dan setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pun berlayar keluar dari Nusantara. Ia berlayar keluar ke Samudra Hindia, bertujuan untuk kembali ke Spanyol. Tapi perjalanannya ke Spanyol gak berjalan dengan mulus. Mereka selalu dihantui dengan bayang-bayang kapal-kapal Portugis yang bisa aja nyerang mereka kapan aja. Selain ancaman dari kapal Portugis, mereka juga
terbayang-bayang dengan cuaca ekstrim yang bisa aja menenggelamkan kapal mereka waktu itu. Dan sayangnya, mereka sempat dicegat sama kapal Portugis, diserang, beberapa awak kapal mereka disandra, dan mungkin beberapa ada yang meninggal juga waktu itu. Tapi Sebastian Elcano waktu itu gak mau menyerah, karena di dalam kapalnya udah ada banyak rempah-rempah yang berharga. Masa ya rempah-rempahnya mau ditinggal gitu aja? Sia-sia perjalanannya dari Spanyol ke Nusantara kalau rempah-rempahnya tenggelam. Akhirnya Sebastian Elcano melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya mereka sampai di Spanyol. Dari 270 orang, hanya 18 orang yang tersisa. Dan ketika sampai di daratan Spanyol waktu itu, mereka disambut sebagai pahlawan. Mereka mendapat penghargaan waktu itu, dan prestasi mereka dalam dunia pelayaran dan navigasi sangat diakui di Spanyol waktu itu. Dan itulah sejarah pelayaran pertama di dunia. Setelah cerita pelayaran ini, kemudian beberapa negara mulai melakukan pelayaran ke seluruh dunia. Jadi, sekian dari video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan ya, terima kasih.